Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Raditya Muhammad. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal mau ngasih tau kalian nih bagaimana sih caranya hacker melakukan teknik phishing gitu ya. Jadi bagi kalian belum tahu apa sih teknik phishing itu. Jadi teknik phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik manipulasi ya atau pengelabuan. Jadi data yang menjadi sasaran phishing ini biasanya itu data pribadi, data akun sosial media, atau bahkan data finansial kita gitu. Nah, jadi kegiatan ini tuh emang bertujuannya untuk memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut itu tujuannya itu buat kejahatan gitu ya. Nah, salah satu contohnya yang paling sering adalah phishing yang model kayak gini nih. Kalian pasti tahu lah gitu ya. Misalnya ada website yang seolah-olah ini website asli dari Amazon gitu. Ini kita ambil contohnya itu Amazon gitu ya. Ini kalau kita lihat emang dari tampilannya itu websitenya website Amazon, tapi kalau kita lihat dari linknya itu sebenarnya bukan link resmi dari website Amazon gitu ya. Ini adalah website palsu yang seolah-olah meniru website Amazon gitu ya. Nah, ini yang banyak orang-orang kena gitu, apalagi orang-orang yang bisa dibilang kurang melek teknologi atau gaptek gitu ya. Ini bakal kena sama website-website palsu gini, karena website-website palsu gini itu orang banyak yang nggak merhatiin gitu ya. Yang penting kalau misalnya looks-nya meyakinkan, orang bakal masukin email dan password gitu. Itu kan bahaya banget ya. Jadi akun kita itu bakal dibobol sama si hacker itu. Nah, di kesempatan kali ini gue nggak bakal ngajarin nih bagaimana caranya kita menghindari itu, tapi gue bakal ngajarin gimana sih caranya hacker melakukan itu gitu ya. Dan sebelum kita melakukan praktek nih ya, gue mau ngingetin dulu nih. Gue tuh bikin video ini untuk edukasi, bukan untuk mengajarkan kalian melakukan tindak kejahatan yaitu phishing gitu ya. Jadi gua di sini sangat tidak menyetujui dan sangat tidak menyarankan kalian melakukan ini kepada orang lain, dan jangan sampai video yang gua kasih tahu ini membuat kalian merugikan orang lain gitu ya. Karena tindakan ini adalah tindakan ilegal dan tindakan ini itu bisa terkena hukum gitu ya. Jadi kalau kalian melakukan ini itu di luar kendali gue dan di luar tanggung jawab gue. Gue nggak mau bertanggung jawab apapun kalau misalnya kalian melakukan teknik ini kepada orang lain. Karena di sini gue udah peringatin, video gue itu video edukasi, bukan video untuk mengajarkan tindak kriminal. Oke, let's go, kita lakukan ya. Nah, jadi caranya itu pakai tools. Salah satu toolsnya itu sebenarnya toolsnya banyak, tools phishing itu ya. Tapi di sini gue pakai tools PyPhisher namanya. Jadi ini adalah tools untuk kali Linux yang basicnya itu Python gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau coba melakukan ini ya tentunya kalian harus punya operating system kali Linux gitu. Kalian nggak bisa pakai Windows gitu. Nah, kalian buka terminal. Habis itu kalian cloning dari ini, cloning si GitHub-nya kayak gini tulisannya git clone. Terus kalian copy linknya, link GitHub-nya ini. Kalian copy, habis itu kalian paste di sini. Ya, kita melakukan cloning dulu, yaitu pemindahan data ya dari data di sini masuk ke sistem kita gitu ya. Kalau misalnya udah, kita ls, kita lihat, kita pastiin apakah file udah masuk. Nah, kita lihat udah masuk ya PyPhisher-nya ya. Habis itu kita masuk ke dokumen PyPhisher ya, cd PyPhisher. Nah, kalau udah masuk, kita langsung jalanin aja PyPhisher-nya. Python 3 pyphisher.py gitu ya. Karena kenapa pakai Python 3? Karena emang tools ini tuh basicnya itu dari Python gitu. Oke, kalau udah bakal berjalan. Nah, ini dia nanya, do you have local authentic token gitu ya. Kita jawab no aja, nggak masalah. Nah, di sini si hacker ini mempunyai beberapa pilihan. Dia mau nipu di website apa. Misalnya dia nipu seolah dia mengaku Messenger, atau dia seolah mengaku Facebook. Dia juga bisa mengaku Twitter, mengaku TikTok dan lain-lain gitu ya. Di sini gue ambil contoh, misalnya gue mau ngambil di sini gue mau ngambil TikTok ya. Jadi gue klik 18. Oh sorry, salah pencet gue. 18 gitu ya. Nah, habis itu dia nanya, do you want OTP page? OTP page itu yang biasa, yang kayak page yang minta kode autentikasi gitu. Tapi gue rasa nggak perlu sih di praktek kali ini ya. Kita no aja. Ini juga enter shadow URL juga. Kalau misalnya kalian mau ngasih URL yang buat redireksi gitu ya, redirection URL, itu kalian terserah. Tapi kalau di sini gue nggak perlu. Gue skip aja dua-duanya. Nah, sekarang udah mulai nih programnya. Kita tinggal tunggu sekitar 30 detik sampai 1 menit lah untuk menunggu si tools ini mengenerate linknya gitu ya. Kita tunggu aja sebentar.
Nah, ini URL kita udah ready. Jadi URL yang di atas ini yang Cloudflare ini sudah bisa diakses. Jadi kalau misalnya si hacker-hacker ini untuk melakukan phishing ini tinggal ngopi linknya ini terus si hacker ini bakal kirimin link ini ke orang lain agar orang lain mengakses link tersebut gitu ya. Sekarang ini kan kalau kita lihat dari sini kan ini kurang meyakinkan ya kalau misalnya ini seolah-olah TikTok. Sekarang gue pengen pakai custom link di mana biar orang ini makin yakin, biar target kita ini makin yakin kalau kita itu dari TikTok gitu ya. Padahal bukan kan. Nah, sekarang kita wanna try custom link, kita ketik yes. Nah, misalnya di sini gue sebagai hacker, gue misalnya pengen ngaku jadi orang TikTok dan gue pengen ngasih koin gratis. Jadi misalnya free TikTok coin gitu ya, freeTikTokcoin.com gitu ya. Nah terus gue kasih tulisannya free TikTok coin gitu ya. Nah gini ya, sorry. Nah gini. Nah ini link kita udah jadi, udah bisa langsung diakses. Kalau kita lihat dari link yang ini sama link yang ini kan lebih meyakinkan link yang ini dong ya harusnya. Soalnya kan ada nama TikToknya gitu ya. Kita copy aja linknya. Di sini gue bakal praktekin di operating system yang berbeda gitu. Ini kan sekarang gue pakai Linux dan sekarang gue tarik nih. Gue narik Google dari Windows gue nih, gue tarik ya. Sekarang gue paste link yang tadi di sini, gue paste ke sini. Nah, pas orang ini mengakses, pas target kita ini mengakses, informasi dari si target kita itu sudah masuk sini, dari IP si target, OS yang digunakan si target, atau browser si target, dan lokasi si target pun bakal dideteksi sama sistem kita gitu ya. Dan di sini kita lihat malahan ada lokasinya juga nih dari titik-titik derajat gitu ya. Misalnya, nah sekarang kan itu kan baru informasi umum gitu ya. Sekarang misalnya si target masukin username-nya. Misalnya Raditya deh, Raditya 123, passwordnya ganteng banget gitu lah ya. Nah, ketika si target menekan login, ini username-nya dia ini bukan pindah ke TikTok, bukan dikirimkan ke TikTok, tapi dikirimkan ke database kita gitu ya. Jadi maka dari itu si hacker ini bisa tahu username sama password kita karena kita ini tertipu. Sebenarnya kita ini bukan ngasih data ke TikTok, tapi kita ngasih data ke website palsu si hacker ini gitu ya. No, kalau kita lihat yang tadi kita input itu bakal kerekam di database si hacker gitu ya. Oke, ini kan baru TikTok. Sekarang gue praktek satu lagi. Misalnya di sini gue mau praktek Facebook. Oke, kita keluar dulu. Kita jalin lagi Python 3 pypser.py. Nah, terus kita tokennya no. Nah, di sini kita mau coba Facebook, berarti 01 gitu ya. OTP page-nya nggak usah, tapi kalian kalau misalnya mau OTP page juga nggak apa-apa gitu ya. Pencet I aja, sama aja. Ini shadow URL dan redirection URL-nya gue skip aja karena nggak begitu penting. Nah, sekarang toolsnya lagi berjalan lagi, kita tunggu 30 sampai 1 menitan, 30 detik sampai 1 menitan. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya si hacker ini melakukan teknik phishing ini tuh nggak begitu sulit ya untuk melakukan teknik kejahatan ini gitu. Tapi ya begitu, kalau misalnya kalian ketahuan nih melakukan teknik kejahatan ini ya kalian bakal berurusan dengan hukum gitu. Dan gue tidak akan pernah, walaupun gue tahu caranya, gue tidak akan pernah melakukan ini untuk merugikan orang lain atau untuk keuntungan gue pribadi gitu. Karena ini itu ilegal gitu ya, dan dosa juga gitu. Gue nggak bakal nyari duit sih dari teknik seperti ini. Dan di video ini kan gue kan hanya untuk edukasi ya. Oke. Ini kita udah pilih Facebook, habis itu kita udah dapat nih URL, tapi biar lebih meyakinkan kita custom lagi. Misalnya gue di sini mau seolah-olah ngasih hadiah 100 juta gitu ya dari Facebook gitu ya. Bisa nanti gue pakai Facebook 100 juta rupiah gitu ya. Gini ya, .com misalnya. Terus tulisannya hadiah 100 juta rupiah gitu ya. Nah, ini bakal udah ke-generate nih linknya. Sekarang tinggal kita copy aja. Kita copy linknya, habis itu kita paste ke sini. Kita bakal buka. Nah, ini kalau kita lihat si target udah masuk ya ke database kita. Sekarang misalnya gue masukin gini lah ya, passwordnya gini misalnya. Nah gitu ya.
Terus si targetnya login nih. Nah, datanya sudah masuk ke database kita gitu ya. Nah, oke, gue harap kalian mengerti ya. Ini sebenarnya teknik ini tuh bisa dibilang ngelakuinnya tuh gampang, tapi kalau misalnya orang yang kena itu akibatnya fatal banget karena bisa kehilangan data pribadi, data sensitif maupun data finansial mereka gitu ya. Oke, sekian video dari gue. Semoga kalian suka dengan video yang gue buat ini. Dan ingat sekali lagi, gue bikin video ini tuh untuk edukasi, bukan untuk mengajarkan tindak kejahatan. Dan ingat, tindakan ini adalah tindakan ilegal. Dan tindakan ini bisa berakibat terkena hukuman pastinya kalau kalian melakukan ini ke orang lain dan merugikan orang lain gitu ya. Dan jadikan video gue ini sebagai pembelajaran aja gitu ya. Jangan sampai dipraktekin di dunia nyata gitu. Oke, terima kasih udah video gue. Gue Radit, cabut dulu. See you in the next video. Thank you semuanya.